Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM, saya Erwin Kalau. Property Law hari ini kita akan membahas tentang maraknya berita-berita di media online cukup menggemparkan dan meresahkan para pemilik apartemen yang tanahnya berdiri di atas HPL. Dikatakan dalam berita itu bahwa hati-hati, cek apartemen Anda, kalau tanah HGB-nya di atas HPL, maka akan diambil oleh negara pada jangka waktu tertentu, yaitu 30 tahun akan diambil oleh negara. Yang ingin saya sampaikan adalah penjelasan yang objektif dan yang benar, bahwa apa yang beredar di dalam media online, ya ancaman-ancaman dan provokasi-provokasi tersebut tidak benar. Kenapa demikian? Karena kita harus tahu bahwa HPL itu, hak pengelolaan lahan, itu adalah kewenangan pemerintah di dalam mengatur peruntukan dan zoning, bukan kepemilikan. Hal itu diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 77. Dulu belum ada peraturan tentang tata ruang, sehingga pemerintah perlu menjamin adanya kepastian tentang peruntukan lahan dan zoning, Maka di situ instansi-instansi pemerintah atau badan-badan yang diberikan HPL, pastinya badan pemerintah, itu mempunyai kewenangan untuk merencanakan peruntukan dan menggunakan tanah yang bersangkutan atau menggunakan untuk keperluan usahanya sendiri, misalnya pelindo, beberapa untuk daerah kerja laut itu dikasih, tapi bukan berarti memiliki. Yang ketiga adalah menyerahkan bagian-bagian tanah itu kepada pihak ketiga untuk dikelola dan dimanfaatkan, dengan catatan HPL ini mengontrol peruntukan lahannya. Misalnya saja, saya kasih contoh misalnya Kemayoran, itu HPL, itu BPKK, itu di bawah Seknek. Kepresnya di situ berbunyi untuk daerah kawasan bisnis internasional dan fasilitasnya. Tentunya ada perkantoran, ada apartemen, boleh. Nah, yang tidak boleh kalau di bisnis internasional, kalau Anda bikin di situ pabrik, tentunya rekomendasi. Jadi, yang saya mau beritahu poin pertama adalah pemegang HPL itu atau HPL itu tujuannya untuk mengontrol peruntukan lahan tersebut supaya tidak bertentangan. Nah, makanya setiap perpanjangan nanti HGB-nya, misalnya apartemen Anda itu ada HGB tanah bersamanya diperpanjang, rekomendasi ini wajib diberikan, tapi akan dicek itu apakah peruntukannya itu masih sama atau berubah. Kalau misalnya peruntukannya itu apartemen residence, lalu Anda mengajukan ditanya untuk apa Anda mau bangun pabrik, pasti ditolak. Tetapi logika saja, kalau Anda sudah apartemen, kan tidak mungkin Anda bikin pabrik, emang apartemennya mau dibongkar. Jadi, mitra bisnis Pas FM yang memiliki apartemen, yang dimana tanah HGB-nya ada HPL-nya, tidak perlu khawatir. Kalau sudah habis HGB-nya, itu harus diperpanjang memang 30 tahun pertama dan 20 tahun. Nah, setelah 20 tahun diperpanjang, apakah itu hilang? Tidak, Bisa lagi, tapi bukan namanya perpanjangan, tapi pembaruan hak. Memang konsekuensi kalau kita ada HPL-nya, ada sedikit biaya tambah, biaya administrasi. Itu namanya biaya rekomendasi. Karena dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 77, memang rekomendasi itu tidak diatur di situ. Tetapi biaya rekomendasi inilah, misalnya saja, di situ ada macam-macam tergantung perjanjian pemegang HPL dengan pengembang. Ada misalnya 2,5%, ada 5%. Seperti di Mangga 2, kalau itu HPL-nya Pemda itu 5%. Tetapi 5% ini kalau apartemen, itu Anda tidak tanggung sendiri, tapi ditanggung bareng-bareng. Karena HGB itu merupakan tanah bersama, Jadi kalau tanah bersama itu berarti, kita nikmati bersama-sama dan kita tanggung jawab bersama-sama. Jadi tidak perlu khawatir, Jadi mudah-mudahan mitra bisnis Pas FM, pembicaraan kita hari ini yang sangat singkat ini bermanfaat, paling tidak menghilangkan kekhawatiran dan keresahan mitra bisnis yang mempunyai apartemen di tanah ada HPL-nya. Begitu mitra bisnis. Jadi oleh karena itu, kehadiran kami di Pas FM ini guna menjawab